satu, darah Yesus. Yesus, Engkau seperti air yang mengalir di hati kami. Yesus, kasih-Mu tidak berkesudahan, rahmat-Mu tidak berakhir, selalu baru setiap pagi. Engkaulah Yesus yang kami tinggikan, Engkaulah Yesus yang kami muliakan, Engkaulah Yesus yang kami masyurkan di bumi seperti di surga. Bapa, kami bersyukur. Masuklah Tuhan, Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penolong, masuklah ke dalam hati kami. Haleluya. Mari kita katakan, Yesus, Dia seperti air yang mengalir. Haleluya. 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 Seperti air yang mengalir di hatiku. Nyanyikan, saudara. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Amin. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Katakan, dia seperti air. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Amin. Katakan. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Serukan, oh Yesus, oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Amin. Ya Yesus, jamalah dengan kuasa Roh Kudus. Serukan, oh Yesus, oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Serukan, amin. Ya Yesus, jamalah dengan kuasa Roh Kudus. Nyanyikan, dia seperti air. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga
Dia seperti air yang mengalir. Sekali lagi, dia seperti air yang mengalir di hatimu. Amin. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Katakan, dia menjamah hatiku. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Serukan, oh Yesus. Oh Yesus. Ya Yesus. Ya Yesus. Curahkan jamahan. Curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus. Ya Yesus. Ya Yesus. Jamalah. Jamalah dengan kuasa Roh Kudus. Oh Yesus. Oh Yesus. Amin. Ya Yesus. Curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus. Ya Yesus. Jamalah dengan kuasa Roh Kudus. Serukan, oh Yesus. Oh Yesus. Ya Yesus. Ya Yesus. Curahkan Tuhan. Curahkan jamahan kasih-Mu. Katakan dari hatimu, oh Yesus. Oh Yesus. Ya Yesus. Ya Yesus. Jamalah. Jamalah dengan kuasa Roh Kudus. Oh Yesus. Oh Yesus. Amin. Ya Yesus. Curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus. Ya Yesus. Jamalah dengan kuasa Roh Kudus. Serukan, oh Yesus. Oh Yesus. Ya Yesus. Curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus. Ya Yesus. Jamalah dengan kuasa Roh Kudus. Jamalah Tuhan. Jamalah dengan kuasa Roh Kudus. Jamalah Tuhan. Jamalah dengan kuasa Roh Kudus. Jamalah Tuhan. Jamalah dengan kuasa Roh Kudus. Oh Yesus, serukan. Oh Yesus. Amin. Ya Yesus. Curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus. Ya Yesus. Jamalah dengan kuasa Roh Kudus. 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 Jamalah Tuhan. Jamalah Tuhan. Jamalah Tuhan. Oh, jamalah Tuhan.
Jamahlah hati kami dengan kuasa Roh Kudus. Jamahlah hati kami Tuhan. Mengalirlah Tuhan, mengalirlah Tuhan, hati kami bagimu. Hati kami terbuka bagimu Tuhan. Jamahlah hati kami Bapa. Hati kami terbuka untukmu Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus di hati kami. Mengalirlah Tuhan. Alirkanlah air hidupmu. Alirkanlah air hidupmu di hati kami Tuhan. Di hati kami Bapa. Berikan kami air hidup. Kami takkan haus lagi. Kami takkan lapar lagi Tuhan, karena air-Mu, firman-Mu di hati kami. Haleluya. Gloria la 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 ba 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 ba. Gloria la 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 ba 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 ba. Gloria ba 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 sikiria la 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 ba ba kururu she. Haleluya, haleluya. Thank you Lord. Mengalirlah Bapa. Alirkanlah Roh Kudus-Mu di dalam hati kami. Karena Roh Kuduslah damai sejahtera kami. Roh Kuduslah sukacita kami. Roh Kuduslah kekuatan kami. Roh Kuduslah yang memberikan kepada kami kelegaan, kegembiraan, dan kekuatan baru. Roh Kuduslah yang memberikan kami nyanyian baru. Mengalirlah Roh Kudus dalam hati kami. Mengalirlah Roh. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami. Haleluya. Katakan sebab Kau besar. Sebab Kau besar. Sebab Kau besar. Perbuatan-Mu ajaib, tidak seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatan-Mu ajaib, sembah Dia. Tiada seperti Engkau. Katakan, seperti Engkau. Katakan sebab Kau besar. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Amin. Tiada seperti Yes, tiada yang seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan bagi-Mu Bapa. Demikian nyanyian doa kami. Kemuliaan
Katakan, nyanyikan saudara. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin. Yes. Tiada seperti Engkau, Tuhan. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, amin. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, Tiada seperti Engkau. kami percaya Tuhan, Tiada seperti Engkau. sebab kau besar, Perbuatanmu ajaib. Angkat Tiada tangan. seperti Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, 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 seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, 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 sebab kau besar, sebab kau besar, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Yesus, tiada seperti Engkau Tuhan. Engkau besar, Engkau ajaib di tengah kami Bapa. Haleluya, tiada seperti Engkau Yesus, tiada seperti Engkau Tuhan. Engkau yang memikat hati kami, Engkau yang menawan hati kami, Engkau yang menjamah hati kami Bapa. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang lain selain Engkau. Hanya Engkau yang menawan kami, hanya Engkau yang memikat hati, hanya Engkau yang melepaskan, membebaskan kami. Haleluya, haleluya, tiada yang seperti Engkau. Perbuatanmu ajaib, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti
seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bapa, tiada yang seperti Engkau. Bapa, ulurkan tangan-Mu atas kami. Tiada seperti Engkau. Hanya Engkau saja yang mengurung kami dari belakang dan dari depan, dan mengulurkan tangan-Mu ke atas kami. Hanya Engkau saja yang melakukannya bagi kami. Tiada Allah lain selain Engkau. Tiada juru selamat selain Yesus. Tiada jalan ke surga selain Yesus. Hanya Yesuslah yang berfirman, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus yang berfirman, aku mengurung engkau dari belakang dan dari depan, dan tanganku diulurkan ke atas kau. Bapa, demikian Engkau membentengi kami dan menyertai kami. Demikian Engkau berjalan di hadapan kami. Demikianlah sesungguhnya Engkau di sebelah kanan kami, menuntun langkah kami. Demikianlah Tuhan, Engkau memimpin kami di jalan yang lurus dan membimbing kami ke jalan yang rata. Bapa, kami mau meletakkan percaya kami sepenuhnya tanpa ragu tentang penyertaan-Mu, tentang tangan-Mu yang menuntun kami, tentang Engkau yang membentengi kami dari belakang dan dari hadapan. Oh Tuhan, tentang itu kami tidak meragukannya. Kami mau percaya, kami mau teguhkan hati kami, kami mau menolak keraguan dari hati kami, kami menolak kebimbangan dari hati kami keluar. Kami menolak kerisauan dan kecemasan, tetapi kami mau mempunyai pendirian, percaya kepada firman, percaya kepada janji, percaya kepada kesetiaan Yesus pada kami. Yesus, Engkau tetap sama, Engkau tetap setia, Engkau selalu menyertai kami. Kami yang berubah, tetapi Engkau tidak berubah, Yesus. Bapa, biarlah dalam suka kami, dalam duka cita kami, dalam pergumulan dan masalah kami, kami tidak mau kehilangan kepercayaan bahwa Yesus kami setia, bahwa Yesus kami di sebelah kanan kami. Kesetiaan-Mu Tuhan menghidupkan iman kami. Kami mau percaya, kami yakin, kami confident Tuhan, bahwa Engkau ada. Tidak peduli apapun keadaan kami, Engkau dekat dengan kami. Terima kasih Bapa. Pagi ini ambil keraguan kami dengan tangan kanan-Mu yang berkuasa. Berikan kami damai sejahtera. Berikan kami sukacita. Berikan kami damai sejahtera. Berikan kami sukacita. Karena damai sejahtera itulah Tuhan yang memberikan kami keyakinan. Iman tetap menyala. Iman kami tetap berdiri tegak. Iman kami tetap berani berhadapan dengan kenyataan hidup. Beri damai itu, beri damai di hati kami. Kami minta damai sejahtera atas kami. Kami minta sukacita atas kami. Karena di mana ada Roh Allah, di situ ada damai sejahtera. Di mana ada Roh Allah, di situ ada damai sejahtera. Berikan damai kepada umat-Mu Tuhan. Berikan damai kepada umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Darah, jika ada di antara kamu yang lemah, di antara kamu yang sakit, di antara kamu yang hidup dalam ketakutan, mari kita letakkan tangan kanan kita di bagian dada kita atau di tempat di mana kamu sakit. Tangan kanan Tuhan atas kamu. Tangan kanan Tuhan menyembuhkan kamu.
Tangan kanan Tuhan memisahkan kamu dari kegelapan. Tangan kanan Tuhan memisahkan kamu dari ketakutan dan kecemasan. Tangan kanan Tuhan menarik kamu keluar dari kegelapan. Tangan kanan Tuhan menyembuhkan kamu. Terang Tuhan atas kamu. Oleh bilur-bilurnya sembuh demi nama Yesus. Tuhan, Engkau lihat tangan kami. Tangan-Mu di atas tangan kami ini, Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesembuhan yang Kau berikan. Terima kasih untuk kelegahan yang Kau berikan. Kesembuhan yang Kau berikan. Kelepasan yang Kau berikan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Saudara, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita merenungkan janji Tuhan pagi hari ini. Kita akan buka firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 19. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Satu Tesalonika 5 ayat 19. Ya, ini ayat yang kita sudah biasa ya dengan ayat ini. Saudara, ada beberapa ayat lain sebenarnya yang kita akan membaca, tetapi kita akan mulai dengan 1 Tesalonika ayat 19. Ayat ini berkata, jangan padamkan roh. Jangan padamkan roh. Yang dimaksud dengan roh di sini adalah Roh Kudus yang bekerja dalam hati kamu. Roh Kudus yang dikaruniakan Bapa di dalam nama Yesus kepada kamu dan saya. Dia bekerja di dalam hati kita. Ya, diberikannya kepada kita, diberikannya kepada kamu yang percaya, diberikannya kepada kamu yang bersungguh-sungguh. Ketika kamu bertobat, ketika kamu menyesal, ketika kamu merendahkan diri, mengaku dosa, kesalahan, pelanggaran kamu, ketika kamu merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus diberikan, dan Roh Kudus itu menandahkan kehadirannya di dalam roh kamu. Dengan adanya damai sejahtera di hati kamu. Jadi saudara, kalau kamu berdoa, Tuhan berikan kami damai sejahtera. Maksud doa kamu itu tentulah kamu mau mempertahankan Roh Kudus. Maksudnya kamu tidak mau memadamkan Roh Kudus, kamu mau menyalakan Roh Kudus. Kamu mau menyalakan api Roh Kudus di dalam kamu, sukacita Roh Kudus dalam kamu, kegembiraan Roh Kudus dalam kamu. Kamu mau menyalakan iman kamu yang dikaruniakan di dalam roh kamu. Saya ulangkan, ketika kamu berdoa meminta, Bapa berikan aku damai sejahtera. Doa kamu itu maksudnya kamu tengah menyalakan api Roh Kudus di dalam kamu. Sukacita Roh Kudus, kesetiaan Roh Kudus berikan kepada kamu. Kamu tengah menyalakan buah-buah Roh Kudus di dalam kamu. Itu sebabnya kita berdoa, Tuhan berikan aku damai sejahtera. Tetapi lepas berdoa, kamu balik rumah, apa yang kamu lakukan? Itu menentukan apa yang kamu minta itu
dapat bertahan atau tidak. Kalau kamu balik ke rumah, kamu mulai terus on TV, terus buka movie wayang kesukaan kamu, dan kamu melihat movie itu, kamu terus melihat, kamu memperhatikan, kamu mendengarkan, kamu memberikan pikiran kamu kepada movie itu, film itu, maka sedikit demi sedikit pikiran kamu diisi dengan perkara-perkara yang dari dunia melalui film tadi. Diisinya pikiran kamu oleh wayang yang kamu lihat itu. Jadi apa yang kamu lihat, apa yang kamu nonton itu lebih banyak di dalam hati kamu daripada apa yang kamu doakan di rumah ataupun di gereja. Karena kalau kita kerap mendengarkan firman, kerap mendengarkan lagu rohani, kerap menyanyikan, kerap memperkatakan firman, maka banyaklah di dalam hati kamu dan pikiran kamu bahan-bahan untuk mempertahankan damai sejahtera itu. Tetapi kalau kamu hanya mendengarkan firman di gereja saja, tetapi di rumah itu kamu ada 6 hari, dan di rumah kamu, apa yang kamu minta tadi tanpa kamu sadari, melalui wayang yang kamu lihat, melalui film yang kamu lihat, melalui movie yang kamu lihat, dia masuk ke dalam pikiran kamu, dia masuk ke dalam hati kamu, dan dia mulai menyingkirkan kedudukan Roh Kudus dari hati kamu. Dia menyingkirkan kedudukan Yesus dari hati kamu. Dia mulai mengambil tempat Tuhan dalam hati kamu. Dia mulai mengambil tempat Roh Kudus dalam hati kamu. Maka dengan cara menonton film itu, yang sudah menjadi komitmen kamu mungkin, kesetiaan kamu mungkin, yang kamu harus tepat waktu melihatnya, dia akan memadamkan doa kamu, memadamkan iman kamu, meng-cancel semua apa yang kamu minta dari Tuhan. Ini salah satu cara kita padamkan roh yang kita minta. Salah satu cara kita hilangkan damai sejahtera kita sendiri. Ada cara lain menghilangkan damai sejahtera yang kita minta. Kalau kita pergi ke satu tempat, kemudian kita mulai melihat kelemahan di tempat itu, dan kita mulai membicarakan kelemahan tempat itu. Kita mulai membicarakan kelemahan seseorang itu. Kita mulai mengkritik, mulai bersungut tentang itu. Ya, mulai bersungut tentang itu, dan ini akan membunuh damai sejahtera kamu. Memberi tempat kepada roh-roh di luar sana yang suka mengkritik, suka menggosip, suka bersungut itu akan masuk ke dalam hati kamu, karena kamu telah memberikan dia tempat. Jadi ketika kita mulai bersungut, mulai kita komplain atau bergosip atau bercakap sesuatu yang negatif tentang ini tidak betul, ini tidak sesuai, ini tidak mau, ini tidak boleh, begitu ya. Kita memberikan jeputan, ya. Jadi jeputan kepada roh-roh dunia ini yang telah ditugaskan oleh Lucifer untuk batu apikan gosip, untuk batu apikan sungut, untuk batu apikan komplain. Roh itu akan datang. Jadi kalau mula-mulanya kamu cuma biasa-biasa dalam bersungut, tetapi karena kamu telah mengundang roh yang spesial pandai bersungut datang, sungut kamu berkembang. Kamu menjadi pakar bersungut. Gosip kamu berkembang, kamu jadi pakar bergosip. Mula-mula kita tidak sengaja. Dengan cara ini kamu membunuh damai sejahtera kamu. Kamu padamkan Roh Kudus kamu. Kamu padamkan Roh Kudus kamu, maksudnya kalau Roh Kudus meninggalkan hati kamu, kepercayaan kamu kepada Yesus itu berkurang.
Karena Roh Kudus yang membantu kita untuk percaya kepada firman. Kalau Roh Kudus meninggalkan hati kita, meninggalkan hati kamu karena mulut kita sendiri, maka sukacita pergi bersamanya. Damai sejahtera pergi bersamanya. Keyakinan kita tentang kesetiaan Yesus pergi bersamanya. Kebahagiaan kita tentang kesehatan kita pergi bersamanya. Saudara, pagi hari ini saya ingin membawa kamu semua untuk melihat betapa pentingnya damai sejahtera itu untuk kita. Ya. Betapa pentingnya damai sejahtera itu untuk kita. Saudara, dalam Yohanes 14 ayat 1, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, ya. Yohanes 14 ayat 1 kata Yesus, jangan gelisah hatimu. Saudara, kalau damai sejahtera meninggalkan kamu, tentu kan kegelisahan akan datang. Dan kalau damai sejahtera masuk dalam hati kamu, kekal tinggal dalam hati kamu, berarti Roh Kudus itu yang berkuasa dalam hati kamu, dalam roh kamu. Maka kegelisahan meninggalkan kamu, keraguan meninggalkan kamu, ketakutan, kecemasan, stres meninggalkan kamu. Itu sebabnya Yesus kata, jangan gelisah hatimu. Dalam Yohanes 14 ayat 1. Coba kita lihat Yohanes 16 ayat 33. Di situ dikatakan Yesus, ya, selepas Yesus berkata-kata kepada murid-muridnya bahwa aku akan pergi ke rumah Bapa. Ke jalan sana aku pergi, kamu tidak tahu jalannya, kata Yesus. Kemudian dalam ayat 33 ini yang saya tertarik untuk kamu mendengarnya pagi hari ini. Di sini dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Jadi ada beberapa perkara yang Yesus katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Aku akan pergi dan aku akan datang lagi kepada kamu. Aku akan memberikan roh penghibur, roh penolong kepada kamu. Dia akan mengingatkan kamu kepada segala firman yang diajarkan. Dia akan menuntun kamu kepada kebenaran Allah. Dia akan menyatakan hal-hal yang baru, hal-hal yang akan terjadi. Dan aku memberitahukan kepada kamu semua ini supaya damai sejahteramu penuh di dalam aku. Saudara, banyak yang Yesus katakan, tetapi kesimpulannya adalah tujuan mengapa Yesus mengatakan semua perkara itu. Tujuan Yesus satu saja, supaya damai sejahtera kamu penuh. Itu. Maksudnya, biarlah hidup kita itu senantiasa dipimpin oleh damai sejahtera Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kamu setiap hari. Tak kira hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, hari Sabat atau tidak Sabat, hari Kristus atau tidak Kristus, ketika sakit ataupun ketika senang, ketika ada duit, ketika tidak ada duit, ketika ada bisnis, ketika tidak ada bisnis, Tuhan mau biarlah damai sejahteraku kekal penuh dalam hati kamu. Kenapa, saudara? Penting damai sejahtera ini. Kalau kamu tidak ada damai sejahtera, kamu tidak boleh berdoa. Kamu tidak boleh menikmati segala berkat Tuhan kalau tidak ada damai sejahtera. Kamu boleh mempunyai berkat, tapi tidak boleh menikmatinya. Ingat, Yesus Kristus adalah Raja Damai. Kalau Raja Damai diberikan tempat yang utama,
memberi keutamaan kepada Raja Damai itu di hati kita, dengan menjaga mulut kita, menjaga tingkah laku kita, menjaga perangai kita, menjaga sikap kita, menjaga perbuatan kita, maka Raja Damai itu akan pastikan damai sejahtera kamu penuh. Ya. Saya suka apa yang Yesus katakan ini ayat 33 ini. Ya. Semuanya itu kukatakan kepada kamu supaya damai sejahteramu penuh. Jadi damai sejahtera itu harus penuh. Ya. Supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Saudara, kalau kamu di dalam Tuhan, pastilah kamu akan ada damai sejahtera. Supaya kamu memperoleh damai sejahtera di dalam aku. Sebab di luar aku tidak ada damai sejahtera. Jadi kalau kamu mengalami damai sejahtera, dipenuhi oleh damai sejahtera, dipimpin oleh damai sejahtera, diatur oleh damai sejahtera, dikuasai oleh damai sejahtera, berarti kamu ada dalam aku, kata Yesus. Tetapi kalau kamu tidak dipimpin oleh damai, tetapi dikuasai oleh cemburu buta, dikuasai oleh emosi, dikuasai oleh kedegilan, dikuasai oleh kebebalan, dikuasai oleh pemberontakan, kamu tidak di dalam aku, kata Yesus. Jadi untuk menandai bahwa kita hanya di dalam Yesus, ada damai sejahtera itu dalam kita. Amin. Jadi yang menjadi doa kita, Tuhan penuhi aku dengan damai sejahtera. Kuasai aku dengan damai sejahtera-Mu. Biar damai sejahtera-Mu mempengaruhi hatiku, mempengaruhi pemikiranku, mempengaruhi setiap langkahku. Biarlah damai sejahtera-Mu meningkatkan iman keyakinanku kepadamu. Biarlah damai sejahtera-Mu memimpin aku kepada keberanian percaya kepada janji-janji-Mu. Damai sejahtera itu penting, saudara. Itu sebabnya Yesus katakan, jangan gelisah hatimu. Karena lawan daripada gelisah apa? Damai sejahtera. Kalau kamu ada gelisah, kamu menghalau damai keluar. Gelisah itu bukan Roh Kudus punya, tapi iblis punya, roh jahat yang punya. Sama, itu saudara itu, gelisah. Nama abangnya ketakutan. Nama uncle-nya stres. Satu family mereka. Ya, gelisah, takut, stres, cemas, risau. Semua milik kepunyaan si iblis, si roh jahat. Tapi damai sejahtera itu milik kepunyaan Roh Kudus. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Damai sejahtera ini penting, ya itu sebabnya Yesus ingatkan. Ya, Yesus ingatkan. Yesus menekankan betapa pentingnya kamu senantiasa ada dalam keadaan damai sejahtera. Kamu senantiasa dipenuhi dengan damai sejahtera. Hati kamu senantiasa ada damai sejahtera. Dalam Yesaya 60, ya di situ dikatakan dalam ayat 17, aku akan memberikan damai sejahteraku. Damai sejahtera itu akan menuntun kamu kepada kebenaran. Kita baca ayatnya. Yesaya 60 ayat 17. Sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas. Sebagai ganti besi, aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu, tembaga. Sebagai ganti batu, besi. Aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu.
Saudara, maksudnya ayat ini ya. Ya, ada beberapa lagi ayat-ayat di bagian itu yang kita mau baca juga, ya. Kau perhatikan di sini, ya. Sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas. Maksudnya tembaga itu kurang baik, aku berikan kamu yang lebih baik, yaitu emas. Amin. Tentu kamu pandai memilih. Kamu pilih tembaga kah pilih emas? Tentu kamu akan memilih emas. Itu sebabnya Tuhan kata, sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas. Sebagai ganti besi, aku akan membawa perak. Mana lebih baik besi dengan perak? Perak yang lebih baik. Perak lebih bernilai. Jadi Tuhan memberikan kepada kamu dan saya emas dan perak. Barang-barang yang lebih bernilai daripada apa yang kamu miliki. Tetapi selain emas, selain perak, Tuhan katakan, aku akan memberikan damai sejahtera-Ku kepada kamu. Aku akan memberikan damai sejahtera-Ku dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Karena apa, saudara? Emas dan perak tidak dapat melindungi kamu. Emas dan perak tidak dapat memimpin kamu. Emas dan perak tidak dapat mengatur kehidupan kamu. Amin. Itu sebabnya aku akan memberikan damai sejahtera untuk memimpin dan mengatur hidupmu. Bukan itu aja, saudara. Walaupun kamu ada emas, kalau kamu tidak ada damai, kamu tidak dapat menikmati emas kamu. Kalau tidak ada damai, apa yang ada? Stres, gelisah, takut, risau, cemas. Walaupun kamu mempunyai banyak emas batangan, kalau stres untuk apa, saudara? Tentu yang kamu cari pil tidur daripada emas. Amin. Ketika kamu stres dan tidak dapat tidur, kalau kamu tidak menjumpai pil untuk membuat kamu tidur, tiba-tiba ada orang datang membawa kamu 10 butir pil tidur. Orang itu kata, boleh saya bagi kamu 10 butir pil tidur, tapi berikan saya 10 batangan emas yang kamu ada. Kamu pasti akan tukarkannya, supaya kamu boleh tidur. Tidur yang lena lebih penting daripada 10 emas batangan. Itu sebab pemazmur berkata apa? Aku membaringkan diri lalu tidur dan aku bangun sebab Tuhan besertaku. Aku membaringkan diri lalu tidur dan lalu bangun, kata pemazmur. Maksudnya apa, saudara? Semua orang boleh baring, tapi tak semua orang boleh tidur. Semua orang boleh baring dan boleh tidur, tak semua orang boleh bangun. Yang lupa bangun ada. Haleluya. Ya. Sebagai ganti tembaga, aku akan memberikan emas. Sebagai ganti besi, aku akan memberikan perak. Tuhan mau mengambil yang tidak baik yang ada pada kamu dan memberikan yang baik. Amin. Dan tetapi yang baik yang Tuhan berikan kepada kamu, kamu harus terima. Ya, itu saya percaya, kamu tidak akan menolak yang baik yang Tuhan berikan. Oh Tuhan, saya tak mau emas, berikan saya aja kayu 2 kali 3. Tak mungkin. Ketika Tuhan berkata, aku akan memberikan emas kepada kamu dan mengambil besi kamu. Aku akan memberikan perak kepada kamu dan mengambil tembaga kamu. Pasti jawaban kamu, yes Lord. Berikan aku emas, berikan aku perak. Tetapi Tuhan juga akan memberikan kepada kamu damai sejahtera. Karena tanpa damai sejahtera, kamu tidak boleh menikmati emas yang Tuhan berikan, kamu tidak dapat menikmati perak yang Tuhan berikan, dan apa saja yang baik yang Tuhan berikan kepada kamu, kamu tidak boleh menikmatinya tanpa damai sejahtera.
Penting tak damai sejahtera? Michael Jackson mati sebab apa? Tak ada damai sejahtera. Bukan tidak ada uang beli nasi. Orang terjun dari hotel yang tinggi sengaja mati bunuh diri. Sebab apa saudara? Bukan hotel tak kasih makan. Bukan saudara. Bukan. Mereka ada semuanya. Semua ada. Cuma di dalam hati mereka tidak ada raja damai. Saya suka lagu itu. Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja Damai yang turun ke dunia menebus dosaku. Kaulah Allah yang ku sembah. Kamu harus ada Yesus. Dialah damai sejahtera. Walaupun Tuhan tidak mengambil besi kamu, kamu tetap mempunyai besi, kamu tetap mempunyai tembaga, kamu tetap mempunyai kayu. Tetapi kalau kamu ada damai sejahtera, kamu tetap bahagia. Itulah Yesaya 60 yang kita baca tadi. Jadi kunci kebahagiaan itu bukan ada pada emas, bukan pada perak, bukan pada besi, bukan pada tembaga, bukan pada kayu, tetapi pada damai sejahtera Tuhan. Amin. Damai sejahtera itu ukuran. Jadi kalau kamu asyik bersungut, asyik komplain, asyik marah, asyik panas baran, asyik degil, kamu keluarkan damai sejahtera dari hati kamu. Jadi bertobat. Haleluya. Hari ini betul-betul Tuhan berfirman kepada kita. Saya ingin bicara satu ayat yang luar biasa. Mari kita buka Imamat. Imamat. Nanti Yesaya 60 itu kamu baca sendiri. Di situ perkataannya luar biasa ya. Dalam Yesaya 60 itu luar biasa, luar biasa. Ya. Kalau saya cukup masa, saya boleh bacakan untuk kamu, ya. Di situ dikatakan di antaranya ya, Yesaya 60, biar saya bacakan sedikit. Ayat 10 kamu perhatikan. Ayat 10 kamu perhatikan Yesaya 60. Di situ dikata, orang-orang asing akan membangun tembokmu dan raja-raja akan melayani engkau. Ayat 11. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa. Ini berkat-berkat semua yang Tuhan janjikan ya. Ayat 10. Orang-orang asing akan membangun tembokmu, raja-raja mereka akan melayani engkau. Ayat 11. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup. Perhatikan ayat 16. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa, Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas, sebagai ganti besi aku akan membawa perak, sebagai ganti kayu tembaga, sebagai ganti batu besi aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Semuanya Tuhan berikan yang baik kepada kamu, saudara. Ya,
Tuhan berikan kamu bisnis, Tuhan berikan kamu keuangan, Tuhan berikan kamu rumah, Tuhan berikan kamu anak-anak yang comel, Tuhan berikan kamu kedudukan yang bagus, semua Tuhan berikan. Tetapi Tuhan juga memberikan, menjanjikan, memberikan damai sejahtera kepada kamu. Jadi kalau kamu yang sudah kehilangan damai sejahtera, minta dari Tuhan, Tuhan berikan aku damai sejahtera. Aku tidak lagi mau bersungut, aku tidak lagi mau komplain, aku tidak lagi mau bergosip, aku tidak lagi mau mengutuk orang. Aku bertobat Tuhan. Kembalikan damai sejahtera kepadaku. Roh Kudus berikan aku damai sejahtera itu. Imamat 26 kita lihat ayat 3. Di situ dikatakan, jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan yang di ladang akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan seperti kepada musim memetik buah anggur. Lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang. Dan diam di negerimu dengan aman dan tentram. Aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Ayat 14. Imamat 26 ayat 14. Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan aku, tidak melakukan segala perintah itu, kamu menolak ketetapanku, hatimu muak mendengar peraturanku. Ayat 17, aku sendiri akan menentang kamu sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu. Ayat 19, aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan. Ayat 21, jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan aku, ayat 21 saya ulangi, jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan aku, ayat 22, aku akan melepaskan kepadamu binatang liar. Jadi saya saya potong-potong tadi ya, apa yang kita baca. Jadi kamu perhatikan saudara, dalam ayat yang ke-6, ini yang penting di sini. Ayat ke-6 dikatakan, aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Ya. Ya. Kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun, sebab kamu telah kuberikan damai sejahtera dalam hati kamu. Jadi ini adalah semua yang janji-janji yang Tuhan berikan kepada umatnya yang terkasih, kepada kamu. Tuhan berikan janji-janji kepada kita. Tapi janji-janji yang Tuhan berikan tidak dapat kamu nikmati kalau Tuhan tidak memberikan damai sejahtera dalam hati kamu dan saya. Ya, berkat yang Tuhan berikan kepada kamu, keberhasilan yang Tuhan berikan kepada kamu, rumah tangga yang Tuhan berikan kepada kamu, anak-anak yang comel yang Tuhan berikan kepada kamu, kedudukan pangkat yang Tuhan berikan kepada kamu, semuanya itu kamu tidak dapat menikmatinya apabila kamu tidak minta damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan berikan aku damai sejahtera untuk menikmati semuanya ini. Jadi kalau kamu ada rasa kamu hilang damai, minta damai itu dulu.
Jangan tergesa-gesa nak minta berkat yang baru. Karena kalau kamu meminta berkat yang baru, selalu berkat yang baru, tapi hati kamu tidak ada damai, berkat itu hilang lagi. Sia-sia kamu memintanya. Jadi sebenarnya damai sejahtera itulah yang akan membuat kamu menikmati berkat Tuhan, menikmati umur yang panjang, menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kamu. Bahkan dengan adanya damai sejahtera, ketika kamu sakit pun kamu akan tetap bersukacita. Ketika kamu sehat pun kamu wajib bersukacita. Kalau kamu tidak ada damai sejahtera, kejar damai sejahtera itu. Cari damai sejahtera itu. Dapatkan dan berusahalah mendapatkannya. Saya ingat apa pesan Yesus. Berbahagialah orang yang membawa damai, kata Yesus. Dalam Injil, saya tidak berapa ingat mana ayatnya, tapi itu Yesus katakan. Kalau kamu masuk ke satu tempat, ke satu rumah, dalam rumah tangga kamu sendiri, kamu pergi kerja penat, tiba-tiba kamu balik rumah, kamu tetap membawa damai sejahtera di rumah kamu, bukan masalah tempat kerja kamu bawa ke rumah, maka kamu pembawa damai sejahtera. Di rumah kamu ketika itu mungkin ada kurang sana sedikit, kurang sini sedikit, lemah sana sedikit, lemah sini sedikit, tapi karena kamu balik kerja membawa damai sejahtera, membawa senyuman, membawa nyanyian, kekurangan-kekurangan yang dihadapi oleh anak-anak kamu tidak terasa karena damai sejahtera yang kamu bawa. Tapi kalau kamu balik kerja bawa masalah tempat kerja, bawa masalah stres dari tempat kerja, ya masuk pintu pun banting pintu. Anak kamu tengah tengok TV, kartun terperanjat. Bahkan kucing pun jalan pelan-pelan. Takut, Boy Kristopo mengamuk. Kucing pun jalan hati-hati. Padahal kucing tak hati-hati pun kamu tak dengar suaranya. Saudara, kalau damai sejahtera itu bergantung kepada kamu, bawalah damai sejahtera itu dan ciptakan damai di tempat mana kamu berada. Maksudnya, biarlah kita yang menjadi pembawa damai sejahtera. Jangan paksa orang yang, oh kamu tidak bawa damai, aku pun marahlah. Paham maksud saya? Berlomba-lomba untuk menciptakan damai. Karena yang bermanfaatnya, yang beruntung itu kamu sendiri. Benteng kamu semakin kuat, iman kamu semakin kuat, roh kamu semakin menyala, iman kamu semakin menyala, confident kamu semakin bertambah karena damai sejahtera itu. Ya. Tidak ada orang yang mati gantung diri sebelum nyanyi, dia nyanyi haleluya 12 kali. Tidak ada. Dalam keadaan stres, sedih, tidak ada damai sejahtera. Terus. Saya lihat satu video pada waktu tahun lepas mungkin, pada waktu COVID-19 tahun lepas. Seorang ibu menggantung anaknya yang pertama di atas tali, menggantung anak kedua di atas tali, dia sendiri gantung diri dia, 3 gantung di rumah. Mati. Karena tidak ada damai sejahtera. Cari damai sejahtera itu, saudara. Kalau kamu hilang damai sejahtera, pikir apa sebabnya saya kehilangan damai. Kalau kamu tengah berdoa, doa kamu tidak dipimpin oleh damai sejahtera Tuhan, berarti tidak ada Roh Kudus pimpin doa kamu. Berhenti dulu sebelum berdoa apa-apa, tanya Tuhan, kemana damai sejahtera saya perginya? Apa sebab saya tidak ada damai? Kamu pikir apa sebabnya? Sebabnya bukan istri kamu atau suami kamu, ada dalam diri kita sendiri sebabnya. Mungkin kamu tidak memaafkan, mungkin kamu mengutuk orang, atau kamu asik menggosipkan orang, kamu setiap hari bersungut-sungut. Ini membunuh damai sejahtera kamu. Minta ampun dengan Tuhan kalau kamu sudah jumpa puncak kehilangan damai sejahtera. Minta ampun.
menangis di hadapan Tuhan, meratap, menyesal di hadapan Tuhan, minta ampun. Tuhan akan kembalikan serta merta, confirm, saya garanti demi nama Yesus. Setelah damai sejahtera kamu kembali, barulah kamu nyanyi, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Itu. Barulah kamu dapat menikmati, walaupun tidak ada emas, besi pun jadi. Itu sudah nikmat karena ada damai sejahtera. Walaupun tidak ada rendang daging, rendang ikan masin pun jadi. Karena ada damai sejahtera. Semua makanan nikmat dan sedap apabila Raja Damai ada dalam hati kamu. Amin. Tak lama lagi Raja Damai akan datang. Damai sejahtera, Raja Damai itu datang, dan damai yang ada pada kita itu berjumpa. Ngam. Itulah kita merayakannya. Saya sudah 3 hari merenungkan ayat ini. Ya, saya sangat suka apa yang Tuhan bicarakan kepada saya di sini. Sangat suka. Ya. Ya. Apa yang kita cari, hasil kerja keras kita, apa yang kita kumpulkan, uang kita, emas kita, rumah yang kita bangun, anak-anak yang kita ada. Mereka memerlukan damai sejahtera yang ada pada kamu, supaya kamu dapat menikmati mereka semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Jadi apa yang kita harus bawa pulang hari ini? Cari apa punca kamu kehilangan damai. Cari sampai dapat. Jangan carinya di storeroom, saudara ya. Dalam hati kamu carinya. Carinya dalam hati. Ya. Dalam minggu ini, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu, apa Tuhan yang saya buat yang membuat damai sejahtera itu hilang dari saya? Cari. Kepada siapa saya bergaduh, kepada siapa saya bertengkar, siapa yang saya gosipin, siapa yang saya kutuk, di mana saya selalu bersungut. Cari. Minta ampun. Maka Yesus Raja Damai akan kembalikan damai yang hilang itu. Dan oleh damai sejahtera itu, kamu dapat menerobos padang gurun. Kamu dapat menembus semua cabaran. Kamu dapat berjalan walaupun sakit. Kamu dapat menikmati yang sedikit. Kamu dapat menikmati yang sederhana. Yang tidak sedap menjadi sedap. Amin. Haleluya. Bapa di surga, berkati kami. Yesus, Engkaulah Raja Damai. Jika kami kehilangan damai sejahtera, itu adalah salah kami, bukan sebab orang lain damai kami hilang. Bapak, sering kami tidak sadar ketika kami banyak mengkritik, ketika kami banyak bersungut, banyak mengumpat, banyak bergosip, banyak bergaduh, banyak bertengkar. Ketika kami terlalu mengikuti emosi kami, selalu marah-marah, kami membunuh damai sejahtera kami. Kami menghilangkan damai sejahtera itu keluar dari kami. Dengan cara itu Tuhan, kami telah menggagalkan, membatalkan doa kami, membatalkan iman kami, mengcancelkan janji Tuhan pada kami. Tuhan, kami tahu kami harus berubah. Kami harus mengutamakan damai sejahtera. Karena kami diingatkan pagi hari ini, Tuhan memberikan kepada kami emas, Tuhan memberi kami perak, Tuhan membuka pintu gerbang kami siang dan malam. Tuhan membuat kami menikmati apapun santapan-santapan yang nikmat. Tetapi Tuhan juga memberikan damai sejahtera kepada kami.
supaya apapun yang lain-lain yang Tuhan berikan kepada kami tidak menjadi sia-sia. Tuhan, semuanya akan sia-sia apabila tidak ada damai sejahtera dalam hati kami. Tuhan, mulai hari ini kami mau pentingkan damai sejahtera. Kami mau utamakan damai sejahtera. Kami mau periksa hati kami. Kami mau dipimpin oleh damai sejahtera. Kami mau digembalakan oleh damai sejahtera. Kami mau dipimpin oleh damai sejahtera itu. Tuhan, biarlah orang memperlakukan kami dengan cara-cara dan perkataan yang tidak baik. Kami tidak akan membalasnya demi mempertahankan damai sejahtera kami. Karena Engkau mengajarkan kepada kami, ampunilah kamu diampuni, berkatilah kamu akan diberkati, berilah kamu akan diberikan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Jika selama ini kami tidak menikmati hidup kami, bukan karena kami kurang makan dan kurang uang, bukan karena kami tiada rumah dan tiada apa yang kami perlukan, tetapi karena kami tiada damai sejahtera. Tuhan, berikan damai pada kami. Damai-Mu yang Kau janjikan penuhi kami. Karena Roh Kudus itu adalah roh yang membawa damai sejahtera. Karena Roh Kudus itu adalah Raja Damai. Biarlah Raja Damai pagi ini turun atas kami. Raja Damai pagi ini tinggal dalam hati kami. Raja Damai pagi hari ini menuntun pikiran minda hati kami. Raja Damai pagi hari ini menggembalakan dan mengatur hidup kami. Aturlah hidup kami dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Bikin firman-Mu, meteroikan di hati kami. Beri kami kerendahan hati demi mempertahankan sejahtera, damai sejahtera di hati kami. Biar kami Tuhan, Engkau berikan kesabaran dan kerendahan hati, penguasaan diri, supaya kami dapat mempertahankan damai sejahtera itu. Damai sejahtera, tanda kehadiran Yesus dalam kami. Tanda adanya Roh Kudus dalam kami. Tanda kami ini manusia baru. Tanda kami ini ciptaan baru. Tanda kami ini anak Yesus. Kami mau damai sejahtera. Damai sejahtera atas kamu umat Tuhan. Damai sejahtera atas kamu sekalian. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau berubah. Kami mau mencari puncak kami kehilangan damai. Puncaknya ada pada kami, bukan pada istri kami, bukan pada suami kami, bukan pada orang lain. Jangan biarkan kami mensalahkan orang lain. Biar kami cari sendiri Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan menuntun kami dan kembalikan kami. Pujilah nama Tuhan. Meteraikan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.